Shalom Aleichem Betsem Hamasya. Bertemu kembali bersama saya dalam channel Lisman Saudara. Ya, dalam video yang pertama saya sudah menjelaskan tentang landasan iman Kristen, yaitu mengenai keesaan Allah dalam perspektif iman Kristen. Nah, pada video pertama tersebut saya sudah menegaskan bahwa iman Kristen hanya menyembah satu Allah yang esa. Kristen tidak menyembah tiga Allah, dan Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah, tapi Tritunggal itu adalah rumusan yang menjelaskan Allah yang esa itu seperti apa dalam perspektif iman Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai pribadi Yesus. Ya, kita akan mengenal Yesus pada video bagian kedua ini, ya. Siapa sebenarnya Yesus itu dalam Injil, dalam perspektif iman Kristen. Nah, perlu diketahui bahwa iman Kristen mengakui Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% adalah Allah. Mengapa demikian? Sebagaimana pada penjelasan video yang pertama tersebut saya sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang nuzul, yang berinkarnasi dalam tubuh manusia. Maka dalam hakikat kekekalannya dia sehakikat dengan Allah. Dia adalah Allah, ya, karena dia adalah firman Allah. Pada Yohanes 1 ayat yang 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, segala sesuatu dijadikan oleh dia, ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Kemudian pada ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi itulah Yesus, ya. Yesus itu adalah firman Allah yang nuzul menjadi manusia. Nah, kita akan melihat mengenal lebih dalam lagi tentang pribadi Yesus ini, bahwa dia adalah firman Allah itu seperti apa dari Alkitab Kristen sendiri, ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab Kristen dari 4 Injil, ya, dari 3 Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, Lukas, itu menjelaskan Yesus dari sisi kemanusiaannya, karena dengan jelas disebutkan silsilahnya, keturunannya, dari suku mana. Maka ini dikenal sebagai Injil yang menjelaskan kristologi dari bawah. Jadi dari kodrat kemanusiaannya. Dan kemudian dilengkapi oleh Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil yang terakhir ditulis oleh Rasul Yohanes, dan Injil Yohanes ini menjelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi kalau tadi Matius, Markus dan Lukas menjelaskan dari silsilah keturunan manusianya, maka Injil Yohanes menjelaskan hakikatnya Yesus itu bahwa dia adalah firman Allah. Maka begitu luar biasa, Injil Yohanes diawali dengan satu statement, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini adalah statement yang sangat-sangat luar biasa. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang pribadi Yesus dalam perspektif iman Kristen, ada juga yang mengatakan bahwa iman Kristen atau landasan Tritunggal, rumusan Tritunggal itu adalah rumusan yang dibuat oleh Rasul Paulus, gitu ya. Rumusan yang dibuat oleh Rasul Paulus. Dan itu sama sekali tidak benar. Kenapa? Karena Rasul Paulus sendiri menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ya, kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-4, di sana dikatakan, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ya, dan ini dalam bahasa Arabnya juga bunyinya adalah wa an la ilaha ilah Allah al-ahad. Jadi dalam bahasa Arab ternyata iman Kristen juga la ilaha illallah, ya. Jadi ungkapan la ilaha illallah
ya, yang dalam surat Rasul Paulus dituliskan wa an la ilaha al ilah Allah al ahad, ya. Jadi justru sebelum munculnya Islam, justru bapak-bapak gereja yang berbahasa Arab sudah mengenal ungkapan la ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah lain selain Allah yang esa itu. Jadi sebenarnya orang Kristen ketika mungkin di zaman sekarang mendengar saudara-saudara kita mengucapkan itu, ya kita harus amini. Karena iman Kristen sudah terlebih dahulu jauh sebelum Islam muncul. Iman Kristen dalam bahasa Arab, ya, dan gereja-gereja yang berbahasa Arab sampai hari ini juga menggunakan Alkitab bahasa Arab, dan di sana juga tertulis demikian, ya. Jadi ungkapan la ilaha illallah, tidak ada ilah lain selain Allah, itu sudah ada dalam gereja, ya, sejak mula-mula berdirinya gereja. Karena Rasul Paulus itu menulis surat-suratnya, ya, itu sekitar tahun 50-an, ya, sekitar tahun 50-an, artinya jauh sebelum munculnya Islam. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengenal Yesus sendiri dari ungkapan Yesus sendiri di dalam Injil, ya, ungkapan Yesus sendiri mengenai dirinya, ya. Kita akan coba lihat dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-42. Kita akan melihat Yesus itu siapa, ya. Dan ini adalah statement Yesus sendiri yang mengatakan, yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Yohanes 8 ayat yang ke-42. Dikatakan demikian, ya. Ini dalam konteks ketika Yesus berdialog dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Nah, jadi Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Maka kalau begitu ada berapa Allah? Hanya satu Allah. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia datang dan keluar dari Allah. Dan di Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus ini adalah firman Allah itu sendiri, ya. Dia mengatakan dia datang dan keluar dari Allah. Berarti tidak pernah ada tiga Allah, karena dia datang dan keluar dari Allah. Kemudian kita coba baca lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-8 tadi, ya, lanjutannya pada ayat yang ke-58. Pada ayat yang ke-58 kita baca, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Sebelum Abraham jadi, ego eimi, ya. Jadi Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sementara umur Yesus pada saat itu baru 30-an secara manusianya. Jadi Yesus sebenarnya mau menyatakan siapa dia sesungguhnya. Dan Abraham itu sudah yang merupakan satu tokoh, ya, di dalam Yahudi yang dikenal sebagai bapak orang percaya, ya. Bahkan dalam iman Kristen juga disebut bapak orang percaya Abraham itu, karena Allah sendiri yang memilih dia, ya. Nah, jadi kita melihat bahwa Abraham itu hidup ribuan tahun sebelum Yesus ada, sebelum Yesus lahir ke dunia dalam wujud manusianya. Dan Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah, statement ini tentu tidak mudah diterima, ya. Statement ini tentu tidak mudah diterima oleh orang-orang Yahudi saat itu. Maka di ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Iya kan? Karena logikanya mungkin mereka susah untuk menerima. Karena secara umur Yesus baru 30-an, tapi dia bilang sebelum Abraham jadi, aku telah ada.
Jadi melalui statement ini sebenarnya Yesus memperkenalkan dirinya dari keberadaan, dari hakikat kekekalannya, bahwa dia sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Ya. Jadi sampai sejauh ini kita mengerti bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kemudian kita baca lagi dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-30 dikatakan demikian. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi tidak ada dua Allah, tidak ada tiga Allah. Jadi Yesus itu bukan pribadi yang lain. Tapi Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Iya kan? Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Nah, mungkin saudara-saudara akan bertanya, kalau Yesus itu adalah firman Allah, masa Yesus mati? Ya kan? Masa firman Allah bisa mati? Mungkinkah Allah mati? Karena Yesus mati disalib. Bagaimana kita menjawabnya? Nah, tentu kita harus memahami Yohanes 1 ayat yang ke-14 tadi yang berkata firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang mati adalah wujud kemanusiaannya. Logikanya bagaimana itu? Mungkin ilustrasinya begini. Logika berpikirnya. Sekali lagi perlu saya sampaikan seperti pada video saya sebelumnya, bahwa ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita tidak bisa memakai logika matematis, ya. Istilah-istilah teologis juga tidak bisa dipahami dengan disamakan maknanya dengan istilah-istilah biologis atau istilah matematis. Oke. Firman Allah itu adalah sabdanya Allah. Misalkan ketika saya berfirman, ketika saya bersabda, ya kan, kemudian sabda itu direkam, jadikan satu keping VCD, maka orang-orang yang mendengarkan atau yang menonton lewat kepingan VCD itu bisa mengenal saya, bisa tahu tentang saya tanpa bertemu saya, walaupun mereka tidak bertemu saya. Maka dapat dikatakan VCD, kepingan rekaman perkataan saya tadi itu adalah penjelmaan dari saya. Nah, pertanyaannya, ketika kepingan DVD itu rusak, iya kan? Apakah firman saya rusak? Apakah sabda saya rusak? Tentu tidak, karena sabda saya tetap ada dalam diri saya. VCD, kepingan VCD itu adalah kepingan, itu adalah penjelmaan saya. Kalau itu rusak, pikiran saya tidak rusak, sabda saya tidak rusak, karena tetap ada dalam diri saya. Demikianlah pribadi Yesus. Ketika firman Allah nuzul menjadi manusia, ya, yang bernama Yesus itu, maka ketika Yesus disalib, yang disalib adalah tubuh manusianya. Firman Allah ya tetap ada bersama-sama dengan Allah. Firman Allah tidak pernah terpisah dengan Allah. Dalam satu eksistensi mereka tetap bersama-sama. Firman Allah, Roh Allah pasti tetap bersama-sama menjadi satu, ya. Tetap satu di dalam Allah, tidak mungkin terpisah. Maka dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18, kita akan coba baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Dikatakan, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati adalah tubuh manusianya. Firman Allah tidak pernah mati, ya kan? Jadi dalam keadaan manusianya Yesus itu mati. Firman Allah tidak mungkin mati, dan firman Allah tidak akan pernah mati. Jadi itulah pribadi Yesus, ya. Itulah penjelasan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan bahwa dalam wujud kemanusiaannya itulah Yesus mati di kayu salib, dan firman Allah tidak pernah mati karena Allah tidak mungkin mati. Ya. Sebagaimana saudara-saudara kita umat muslim juga percaya bahwa Al-Quran ini adalah
firman Allah. Ya, mereka percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Nah, tentu wujud kertas Al-Quran itu tentu bisa terbakar, bisa rusak. Tetapi mungkinkah firman Allah terbakar? Mungkinkah firman Allah rusak? Tentu tidak. Nah, jadi dengan logika yang sama, ya kan, kalau saudara-saudara umat Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim percaya bahwa firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, ya, firman Allah menjadi sebuah buku Al-Quran, maka iman Kristen percaya firman Allah nuzul berinkarnasi dalam tubuh manusia. Dengan logika yang sama, ya. Jadi Yesus itulah adalah firman Allah yang berinkarnasi dalam tubuh manusia. Oke, sampai sejauh ini mungkin sudah cukup jelas. Nah, kemudian ada satu istilah yang perlu kita luruskan, yang perlu kita jelaskan kepada saudara-saudara yang mungkin selama ini salah paham, yaitu istilah anak Allah. Nah, kita perlu memahami bahwa Yesus itu hidup, ya, Yesus itu hidup dalam budaya Yahudi, dalam perspektif Yahudi, dalam kehidupan, ya, yang mewarnanya adalah, yang melatar belakangnya adalah budaya Yahudi. Nah, maka untuk memaknai anak Allah, kita harus mengertinya juga makna anak Allah bagi orang Yahudi itu sebenarnya apa. Dan Injil menjelaskan itu, ya. Injil Yohanes menjelaskan itu, menjelaskan istilah anak Allah itu dalam perspektif orang Yahudi itu apa sebenarnya. Apakah ketika mereka mengatakan anak Allah, kemudian Allah itu beranak secara manusia? Tidak seperti itu. Yesus sendiri mengatakan Allah adalah Bapanya. Dan dengan mengatakan demikian, bagi orang Yahudi itu sama artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Kita baca peristiwanya dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan 18. Yohanes pasal yang kelima, Yohanes pasal yang kelima, ayat 17 dan 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, jadi Yesus mengatakan Bapakku bekerja sampai sekarang, Bapakku. Ya, kemudian ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Perhatikan, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi orang-orang Yahudi sangat marah pada saat itu ketika Yesus mengatakan Allah itu adalah Bapanya. Jadi Allah itu adalah Bapanya sendiri, dan menimbulkan reaksi kemarahan bagi orang-orang Yahudi saat itu, karena dengan statement itu artinya adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi istilah anak Allah itu bukan seperti yang saya katakan pada video yang pertama, ya. Jadi istilah anak Allah itu tidak pernah dimaknai bahwa Allah itu beranak secara manusia. Jadi istilah anak Allah itu, kenapa ada istilah anak Allah itu? Karena dalam Yohanes pasal 8 ayat 42 tadi Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Dalam bahasa manusia, apa yang terkandung dalam dirinya kemudian keluar, maka itu dikatakan lahir, ya, lahir. Maka ada istilah anak Allah. Jadi seolah-olah Yesus itu dilahirkan, dikandung dalam Allah dan dilahirkan dari Allah. Tapi ini bukan bahasa biologis, ya. Makanya Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Allah. Yang melahirkan kan ibu, ya, perempuan, tidak mungkin laki-laki melahirkan. Maka istilah anak Allah, istilah yang dilahirkan dari Allah, bukan dalam istilah Allah melahirkan sebagaimana manusia melahirkan. Tidak, saudara-saudara. Itu adalah satu istilah supaya dimengerti oleh manusia. Aku datang dan keluar dari Allah, Yesus berkata demikian. Maka dalam bahasa manusia itu dapat dimaknai bahwa ia lahir dari Allah, keluar, lahir dari Allah.
Ya, maka apa yang dikandung kemudian dilahirkan dalam bahasa manusia disebut anak. Tapi ini adalah bahasa kiasan, ini adalah bahasa teologis. Tidak boleh kita memahaminya dengan makna biologis. Baik, saudara-saudara. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin sampai di sini saya cukupkan. Jadi jelas bahwa melalui dua video saya ini, yang pertama dan video kedua ini, saya mendeklarasikan, saya menegaskan pada saudara-saudara yang selama ini salah paham bahwa iman Kristen hanya menyembah satu Allah yang esa. Iman Kristen tidak pernah menyembah tiga Allah. Iman Kristen hanya menyembah satu Allah yang esa. Yang kedua, bahwa rumusan iman Kristen Tritunggal bukan ciptaan Paulus. Itu sudah ada sejak penciptaan. Ya, sejak penciptaan kita sudah bisa melihat bahwa ada Elohim, ya Elohim yang tak terhitung kuasanya, yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada Ruach Elohim, ada Roh Allah. Kemudian ada Yomer Elohim. Jadi ada Allah yang esa. Dalam Allah yang esa itu ada rohnya dan ada firman-Nya. Itulah rumusan Tritunggal yang menjelaskan Allah yang esa itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, kenapa iman Kristen menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah firman Allah yang nuzul, yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia. Firman Allah itu tetap kekal bersama dengan Allah. Ya, firman Allah tidak pernah meninggalkan Allah. Firman Allah tetap kekal bersama dengan Allah. Pada saat yang bersamaan firman Allah nuzul menjadi manusia dalam tubuh Yesus. Dan Yesus secara manusia lahir dari perawan Maria, ya, dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari perawan Maria. Jadi Yesus itu adalah satu pribadi dengan dua kodrat insani dan kodrat ilahi di dalam satu kesatuan. Kedua kodrat itu tidak terpisahkan dan tidak terbagi, ya. Tidak dapat dibagi dan tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan. Jadi kemudian yang keempat, ya, yang keempat, istilah anak Allah sekali lagi dalam iman Kristen tidak pernah memahami bahwa anak Allah itu sama seperti pengertian secara biologis bahwa Allah itu beranak. Sama sekali bukan. Jadi istilah anak Allah itu adalah firman Allah yang keluar dari dalam diri Allah. Firman Allah yang keluar dari dalam diri Allah dan menyatakan dirinya berinkarnasi dalam daging manusia. Itulah makna istilah anak Allah. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, bagi saudara-saudara Kristen, semoga penjelasan ini boleh sedikit menambah pengetahuan kita. Dan bagi saudara-saudara yang non-Kristen, semoga penjelasan ini setidak-tidaknya memberikan pengertian, pemahaman, dan boleh menjawab kesalahpahaman yang selama ini Anda bayangkan tentang iman Kristen, bahwa itu semua tidak benar, ya. Jadi bahwa tuduhan iman Kristen menyembah tiga Allah, bahwa Allahnya orang Kristen beranak, bahwa iman Kristen mempersekutukan Allah karena menyembah manusia, mempertuhankan Yesus sebagai manusia menjadi Allah, itu semua adalah tuduhan yang tidak berdasar. Itu semua hanya prasangka teologis tanpa bukti-bukti historis. Nah, untuk kedepannya saya akan mencoba menjelaskan, membuktikan bahwa Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat, ya. Karena pada video pertama saya mengatakan Yesus hadir untuk menggenapi hukum Taurat, dan pada video berikutnya kita akan coba menjelaskan itu, apa yang dikatakan oleh Taurat dan apa penggenapannya di dalam Yesus. Kiranya video ini memberkati dan bisa menjadi referensi yang sederhana bagi saudara-saudara sekalian. Shalom Aleichem Betsem Hamashiach.